Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis SWOT dan bisnis model Canva dari PT Telkom Akses. Kelompok 8 terdiri dari saya sendiri, Rodan Gawas. Saya Fajar Maulana Arif. Perkenalkan, nama saya Resi Indira Purnama. Saya Lutfia Intan. Dan saya Biantika Emily Triasari. Untuk yang pertama, eksekutif summary akan dijelaskan oleh Fajar Maulana Arif. Telkom Akses merupakan salah satu anak perusahaan Telkom yang bergerak di bidang konstruksi pembangunan dan manajemen servis infrastruktur jaringan. Pendirian Telkom Akses merupakan bagian dari komitmen Telkom Group untuk terus melakukan pengembangan jaringan broadband untuk menghadirkan akses informasi dan komunikasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini, Telkom Akses tengah membangun jaringan backbone berbasis serat optik maupun internet protokol dengan menggelar 30 node Tera router dan sekitar 75.000 km kabel serat optik. Di sini kami telah membuat peluang bagi Telkom Akses. Yang pertama adalah penetrasi pasar fixed broadband atau jaringan koneksi internet berbasis pita lebar tetap di Indonesia masih rendah. Lalu kebutuhan pasar IoT di Indonesia cukup besar seperti smart home dalam situasi pandemi COVID-19. Lalu kebutuhan jaringan broadband yang setiap tahunnya meningkat signifikan dan berpotensi naik hingga 78% di tahun 2025. Lalu permintaan layanan home broadband berbasis fiber masih cukup menjanjikan dalam jangka panjang. Yang terakhir adalah menerapkan model infrastruktur sharing. Lalu bagian ancaman. Yang pertama adalah kebutuhan pasar bersifat lokal. Lalu tingkat return on investment lama. Ketiga, pesaing pada bidang layanan broadband yang banyak. Yang terakhir adalah investasi yang mahal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Selanjutnya yaitu External Factor Evaluation atau EFE yang didapatkan dari peluang serta ancaman yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, didapatkan hasil yaitu 3,33. Adapun kekuatan dari Telkom Akses tersendiri, yang pertama memiliki jangkauan paling luas, yang kedua modal paling kuat, yang ketiga layanan roaming paling luas, yang keempat jumlah pelanggan paling banyak, yang kelima sumber daya manusia yang bersertifikasi, yang keenam infrastruktur paling banyak, dan yang ketujuh mitra dengan aplikasi lain paling banyak. Adapun kelemahan atau weaknesses dari Telkom Akses tersendiri meliputi yang pertama pelayanannya kurang memuaskan, yang kedua sering terjadinya gangguan, yang ketiga jangkauan infrastruktur fiber optik belum menyeluruh, yang keempat kurangnya promo, dan yang kelima infrastruktur kurang tertata rapi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Resi. Baik, selanjutnya adalah Internal Factor Evaluation atau EFA, di mana EFA ini terdiri dari dua aspek. Yang pertama adalah kekuatan atau strength, dan yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Untuk poin setiap dari aspek, baik itu untuk kekuatan dan juga kelemahan, telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini didapatkan nilai EFA adalah 3,1. Lalu untuk grafik internal eksternal atau IE matrix, didapatkan nilai EFA tadi yaitu 3,1 dan EFA tadi adalah 3,3. Sehingga arah strategi untuk perusahaan Telkom Akses adalah agresif strategi. Kemudian diagram untuk internal eksternal atau IE matrix, di mana mengacu pada external opportunities dan juga internal strength.
Lalu selanjutnya merupakan TAUS Matrix, di mana TAUS Matrix ini tuh terdiri dari SO strategis, WO strategis, ST strategis, dan WT strategis. Untuk SO strategis terdiri dari SO1 meningkatkan dan memperluas teknologi fixed broadband, SO2 membuat tambahan layanan seperti smart home yang memanfaatkan jaringan IndiHome, SO3 membuat model bisnis to bisnis untuk menyewakan infrastruktur kepada perusahaan lain. Kemudian untuk WO strategis, WO1 pemerataan infrastruktur fiber optik, WO2 upgrade aplikasi My IndiHome dengan penambahan berbagai fitur layanan. Kemudian berikutnya adalah ST strategis, ST1 meningkatkan infrastruktur dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan maupun mitra. ST2 melakukan survei terhadap pelanggan untuk meningkatkan pelayanan. Kemudian yang terakhir WT strategis, WT1 mempromosikan berupa iklan digital seperti video advertising dan banner advertising. WT2 memberikan reward kepada pelanggan, dan WT3 pemerataan kualitas dan harga. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Diantika. Baik, selanjutnya adalah penetapan strategi perusahaan, di mana strategi ini sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Pada SO strategi, di mana mendapatkan pro yang pertama meningkatkan pelayanan dan fasilitas, yang kedua menambah pendapatan perusahaan, dan yang ketiga menambah mitra kerja. Memiliki kontra memerlukan anggaran yang besar, yang kedua membutuhkan waktu yang lama untuk riset, dan yang ketiga daerah yang susah dijangkau dengan fiber optik karena susah dalam instalasi. Di sini kami memilih strategi yaitu membuat model bisnis to bisnis untuk menyewakan infrastruktur kepada perusahaan lain karena menambah pendapatan dan menambah mitra kerja. Terdapat WO strategi memiliki pro yang pertama meningkatkan pelayanan dan layanan, yang kedua mempermudah pelanggan dalam mendapatkan informasi dan promo melalui aplikasi, dan yang ketiga memberikan penyediaan infrastruktur terbesar. Memiliki kontra yang pertama membutuhkan waktu yang lama, yang kedua membutuhkan anggaran yang besar, dan yang ketiga proses instalasi yang sulit. Di sini memilih strategi pemerataan infrastruktur fiber optik karena meningkatkan pelayanan dan layanan dan menjadi penyedia infrastruktur terbesar. Selanjutnya ada ST strategi, memiliki pro yang pertama pelanggan menjadi lebih puas, yang kedua meningkatkan pelayanan, dan yang ketiga menjalin hubungan kerjasama yang lebih erat dengan perusahaan lain. Dan memiliki kontra, membutuhkan anggaran yang besar. Strategi yang dipilih yaitu meningkatkan infrastruktur dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan maupun mitra, karena pelanggan menjadi lebih puas, menjalin hubungan kerjasama yang lebih erat dengan perusahaan lain. Terdapat WT strategi memiliki pro yang pertama, menambah pelanggan, yang kedua, pelanggan menjadi lebih puas, yang ketiga, memperkenalkan PT Telkom Akses, dan yang keempat, meningkatkan pendapatan perusahaan. Dan memiliki kontra yaitu membutuhkan anggaran yang besar. Di sini memilih strategi yaitu mempromosikan berupa iklan digital, berupa video advertising dan banner advertising karena meningkatkan pendapatan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rodan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis model Canva dari PT Telkom Akses, di mana yang pertama customer segment terdiri dari enterprise, wholesale, dan masyarakat. Selanjutnya untuk key preposition-nya yaitu ada branding perusahaan yang positif, memiliki base di seluruh Indonesia, mempunyai banyak portofolio dan layanan digital service. Selanjutnya untuk revenue stream atau pendapatan dari perusahaan ini yaitu dari penjualan layanan internet, penjualan layanan digital, dan penjualan penyewaan infrastruktur fiber optik. Selanjutnya untuk channelnya ada business to business, media sosial, website, loyalitas, jaminan layanan service. Itu untuk customer relationship-nya. Nah, berikut ada key resource-nya, ada marketing dan sales, dan fiber optic engineer. Selanjutnya didukung oleh activities-nya ada R&D, ada O&M, marketing, dan partnership. Dan ada key partners-nya, yaitu ada PT Telkom Indonesia, Pertamina, Telyu, PT Inti, ZTE, Huawei, dan PT PVC. Dan untuk cost structure-nya yaitu ada staff salary, O&M cost, R&D cost, dan marketing cost.
Selanjutnya untuk iterasi yang pertama dari PT Telkom Akses atau bisnis model Canva-nya, yaitu dari key proposition-nya ditambahkan inovasi yaitu dukungan call center 24 jam, dan untuk revenue stream-nya ada penjualan smart home. Dan untuk channel-nya ditambahkan melalui e-commerce, dan untuk customer relationship-nya yaitu melakukan feedback ke pelanggan. Dan untuk key resource-nya ditambahkan inovasi yaitu ada layanan smart home dan IT security engineer. Sekian dari kelompok kami mengenai analisis SWOT dan bisnis model Canva PT Telkom Akses. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.